Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saputra dengan NRP 060 dari kelas elektromagnetik kelas B. Jadi di sini saya akan merepresentasikan sebuah paper yaitu dengan judul Review of Ground Penetrating Radar Application for Bridge Infrastructures. Nah, jadi di sini seperti yang kita tahu bahwa jembatan itu sendiri memiliki fungsi yang sangat penting dalam transportasi antara misalkan melewati sungai ataupun pulau. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan metode di mana kita bisa mengkaji kekuatan atau struktural dari jembatan itu seberapa kuat atau seberapa tahan untuk memantau kesehatannya. Jadi kita next saja. Nah, jadi the need for NDT of GPR, jadi di paper ini itu membahas tentang non-destructive testing dan bagaimana GPR itu membantu untuk tes tersebut. Jadi jika kita tahu kan infrastruktur jembatan itu menghadapi ancaman-ancaman seperti misalkan dari weathering, degradasi cuaca, bencana alam ataupun volume lintas yang meningkat. Jadi untuk NDT ini merupakan hal yang krusial banget untuk memastikan keselamatan dan memperpanjanglah umur dari jembatan tersebut tanpa harus merusak struktur aslinya. Jadi di berbagai metode NDT, GPR itu direkomendasikan karena memiliki kemampuan yang memberikan nilai efisien, juga tidak mahal, cepat, komprehensif terhadap di permukaan strukturnya. Nah, selanjutnya untuk dalam metodologi dari GPR tersebut dan cara mengkoleksi datanya, jadi GPR ini kita mengevaluasi anomali yang ada di subsurface-nya dengan mengukur kecepatan dari propagasi lah ya, dari kecepatan elektromagnetik gelombang tersebut. Jadi setiap anomali-anomali seperti ya tinggi kelembapan ataupun yang lain akan terekam karena faktor tersebut itu menyebabkan redaman atau atenuasi dari gelombang yang besar. Jadi di sini juga kita menggunakan high chloride ions dan humidity levels contribute to high greater EM wave attenuasi. Lalu dengan kita menggunakan range 1 sampai 2,5 GHz, jadi akan optimal balance between data resolusi dan penetration-nya. Di sini juga menyeimbangkan resolusi kedalaman penetrasi itu seperti yang ada di gambar. Sebelum turun ke lapangan itu biasanya peneliti juga bisa menggunakan model lah ya, skala secara laboratorium untuk memahami berbagai cacat dalam struktur secara lebih terkontrol. Kita bisa next. Lalu pada data processing techniques, ini bisa tantangan yang lumayan besar di GPR itu interpretasi datanya. Itu yang susah karena data mentah itu sangat kompleks dan membutuhkan keahlian khusus lah ya, seperti pengalaman secara langsung. Oleh karena itu, pemrosesan data itu sangat krusial di misalkan di industri untuk komersial software itu ada GSSI, Reflex. Jadi itu yang untuk mengimprove data quality. Juga ada standard processing, ada dengan zero correction, DWOW, background, bandpass filter, ya ada juga FK filter, dan lain-lainnya. Lalu juga bisa ada advanced techniques utilize personal pakai MATLAB algorithm ataupun machine learning untuk memprediksi lah ya degradation statusnya untuk kedepannya secara presisi. Jadi kita tahu pelemahan sinyal itu kita petakan secara langsung. Next, nah untuk di aplikasi di bridge structures seperti yang ada di paper ini, kita ada juga masonry bridges. Jadi di mana itu akan ya bata ya, bridges yang menggunakan pasangan bata. Jadi GPR itu digunakan untuk memetakan kelengkungan lah ya yang ada di jembatan itu, profil historisnya. Jadi serta kayak kelembapan. Lalu juga ada menggunakan reinforced concrete. Jadi bisa dua hal. Jadi untuk mendetek reinforced bar-nya, jadi kita bisa melihat, mengexam
thickness-nya, lalu lokasi di mana ada korosi-korosi itu mulai muncul dengan atenuasi, sinyal atenuasi itu sebagai kriteria primary untuk mengakses kejadian-kejadian tersebut. Seperti ini di contoh, kita bisa lihat ada hyperbol juga dari sesuai yang ada di Bridges Masonry ini, contohnya ya. Lalu juga bisa ada di secara advance, ini menggunakan circular visualization. Jadi untuk selemen cylindrical yang pilar-pilar gitu, seperti pilar. Jadi secara inovasi lah ya, itu juga bisa menggambarkan jauh lebih intuitif mengenai susunan dari pilar tersebut, ketebalan beton dibanding dengan desain asli yang awal dengan yang sekarang kita ukur, itu kita bisa membedakan dan side by side comparison-nya itu bisa terlihat. Jadi untuk memetakan masalah struktur dan memastikan jembatan itu aman itu sangat optimal banget jika digunakannya. Jadi lebih banyak aplikasi-aplikasi semakin inovasi semakin banyak dengan menggunakan salah satu contohnya itu seperti ini, secara circular GPR ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari penjelasan tentang GPR ya, yang aplikasinya pada bridges. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.